Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Patricia Elsa kembali berjumpa pada acara Oase Rohani Katolik. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarto CM yang akrab kita sapa dengan Romo Yuni. Dan pastinya Anda semua yang sering menyaksikan acara Oase Rohani Katolik tidak asing dengan sosok Romo Yuni yang sangat humble, yang juga luar biasa renungannya dan juga setia dalam mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sekarang menyapa dahulu Romo Yuni. Romo, apa kabar? Berjumpa Halo kembali, Elsa, Romo. kabar baik. Semoga teman-teman juga baik semua, apalagi Elsa ya. Oke, Bagaimana Romo dengan kesehatan dan kesibukannya? sip, prima, baik sekali, sehat sekali. Moga-moga Iya, Elsa juga demikian. iya sama Romo, Ya, terima kasih. oke. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Yuni. Baik para pemirsa dan sahabat-sahabat Oase Ronde Katolik, Uspanagul Jakarta, mari kita semua bersama-sama mengarahkan hati sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami memuji, kami meluruhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau dan bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami boleh lagi berimpun kembali bersama dengan rekan-rekan sahabat Oase Rohani Katolik Uskupan Agung Jakarta. Kami juga bersyukur pula kami boleh mengalami lagi masa Prapaskah pekan pertama. Kini ya Tuhan, hadirlah bersama kami dalam ibadah suci pada hari ini dan bersabdalah kami mendengarkan dan siap sedia melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan pekan pertama Prapaskah dan sebagai antifon pembuka, Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Dari awal mula sampai akhirat, Engkau mendampingi kami. Pada hari ini bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi.
Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Matius. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Asih. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada hari ini pekan pertama Prapaskah. Dan sekarang Romo akan menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama. Romo, ini bacaan pertama cukup singkat ya, Romo, dari kitab Yesaya. Apakah ada inspirasi atau renungan yang ingin Romo sampaikan, Romo? Silakan, Romo. Ya. Baik, para pemirsa Oase Rode Katolik yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya di forum atau di Oase Rode Katolik ini. Kita kembali memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita semua mendapatkan kesempatan lagi untuk mengadakan latihan rohani atau retret tahunan selama 40 hari. Nah, sekarang di kesempatan ini kita berada
em, di hari Selasa 11 Maret. Ya. Bacaan pertama yang tadi kita simak itu dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Singkat hanya 2 ayat. Nah, teman-teman terkasih, tentu konteks dari bacaan ini ialah eh, bangsa Israel kala itu berada di pembuangan, pembuangan Babel. Nah ini, pertanyaan tentu gini, mengapa mereka berada di pembuangan? Karena bangsa Israel kala itu, ya, itu ternyata mereka ini tidak setia kepada Allah. Mereka lebih setia pada raja-raja, menyembah berhala, lalu melupakan meninggalkan Tuhan. Nah, lalu mereka itu kemudian dibuang ya ke Babel. Nah, tentu masa pembuangan ini merupakan suatu masa bukan karena Allah itu membenci bangsa Israel, tapi adalah sebuah didikan, sebuah pengajaran orang diajar untuk bisa kembali setia kepada Allah. Jadi kita pun juga sebetulnya juga mengalami didikan-didikan seperti ini ketika kita masih di rumah, orang tua kita menegur, manakala kita malas, kita malas ke gereja, ya, lalu kita dididik dengan suara yang keras supaya kita semua bisa kembali kepada jalan atau nasihat oleh orang tua kita. Nah, sekarang masalahnya ialah bahwa kala itu orang-orang berada dalam pembuangan itu merasa mengalami pengalaman sunyi, pengalaman sepi, pengalaman rindu tanah air. Jadi bisa dibayangkan kala itu mereka yang berada di pembuangan itu ingat akan kampung halaman, ingat akan kebiasaan-kebiasaan yang baik kala itu, tapi mereka tidak bisa kembali ke sana. Dan juga mereka itu lalu rindu tempat ibadah, rindu beribadah bersama dengan teman-teman, keluarga besar, tetangga, dan sebagainya. Mereka mengalami yang namanya kesepian atau kesunyian rohani. Mereka sedih, mereka mengalami derita yang tak terkira. Nah, Allah itu tidak membiarkan mereka ini mengalami hal yang sedih seperti itu. Maka diutuslah seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Nah, ini. Nabi Yesaya ini em, dirinya itu dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan penting bagi orang-orang yang berada dalam pembuangan. Nah, jadi dirinya, mulutnya dipakai oleh Allah untuk menyampaikan seruan Allah. Apa bentuk seruannya? Bahwa Allah itu tetap peduli, tetap perhatian. Maka melalui Yesaya, dia menyuruhkan demikian. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan kepada segala makhluk di bumi, bahkan memberi pertumbuhan, perkembangan, dan juga memberi buah dan manfaat bagi manusia. Nah ini. Jadi melalui pewartaan Nabi saya ini, mereka orang-orang yang berada di pembuangan ini diteguhkan, dibesarkan pengharapannya,
hatinya disadarkan oleh pewarta Nabi Yesaya bahwa Allah itu tetap peduli. Sabda Allah itu bagaikan air yang turun ke bumi, ya, lalu tidak kembali, tetapi membasahi bumi agar bisa orang bercocok tanam, bisa menggarap lahan, bisa menanam tanaman, bisa mereka bisa bertahan hidup, tanaman tumbuh, berkembang, bisa menghasilkan panenan dan juga menghasilkan makanan sehingga mereka bisa bertahan hidup. Nah, saya terkasih dan juga hadirin sekalian, para pemirsa Awasrona Katolik, kita semua ini diajak untuk pula di masa Prapaskah ini untuk meluangkan waktu menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh baik dan setia kepada kita. Manakala diri kita ini mengalami pengalaman yang sulit, yang berat, sakit, atau mungkin mengalami rezeki ser dan sebagainya, jangan lupa itu adalah jalan Tuhan yang harus kita lalui. Jalan keselamatan yang harus kita alami dengan selalu berpaut pada Tuhan. Nah, itulah Esa yang mau saya katakan bahwa sabda Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan, lalu rajin-rajinlah meluangkan waktu untuk Tuhan. Nah, sekarang kaitannya ialah bahwa mungkin pula kala-kala kita juga mengalami pengalaman yang sedih, pengalaman pembuangan. Mungkin siapa tahu ada yang sekarang ini mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, sakit nggak sembuh-sembuh, gitu, usaha seret, di PHK dan sebagainya. Nah, teman-teman yang mengalami hal semacam ini, kita diteguhkan jangan mudah putus asa. Itu adalah jalan yang harus dilalui oleh kita semua. Puji Tuhan, manakala kita mengalami sekarang ini semua mudah, oke. Tapi jangan lupa bahwa kita harus ingat pula dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang perlu pertolongan. Nah, itulah yang mau saya katakan bahwa masa Prapaskah ini adalah masa untuk mendekat pada Tuhan dan juga mendekat pada pengalaman kita masing-masing. Semuanya itu adalah jalan keselamatan kita. Itu Mbak Elsa. Ya, terima kasih Romo. Tadi apa yang sudah Romo sampaikan cukup sederhana tapi itu keseharian yang kita hadapi sebagai umat beriman ya Romo. Karena mengikut Tuhan itu tidak selalu pasti happy, tidak selalu pasti akan baik-baik saja. Tapi tadi Romo sempat juga kita kehidupan kita juga pasti ada sakit, ada Ya, kekecewaan, ada mungkin perekonomian kita lagi seret atau mungkin keluarga kita juga lagi nggak baik-baik saja. Tapi yang tadi Romo sampaikan tetap kita percaya dan berpegang pada firman dan juga janji Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, Romo, ya, terkadang di dalam ya, kesulitan yang kita hadapi, itu kita sungguh merasa putus asa, Romo. Jadi sepertinya tidak ada jalan keluar seperti itu. Merasa semuanya tertutup jalannya. Eh, ya, apa yang harus kita lakukan? ya, Mungkin satu saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menolong diri kita sendiri di saat kita begitu merasa semua pintu tertutup, Romo. ya. Oke, baik. Ya, iya, ya baik. Pertanyaan menarik sekali dan bagus bahwa kita semua tahu bahwa dikala orang mengalami hal-hal yang sulit, yang berat, jangan lupa Tuhan itu mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang baik yang siap sedia membantu kita. Maka baik kalau kita juga di tengah hal-hal yang sulit itu jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan,
berceritalah kepada orang yang terdekat dengan Anda, dengan saudara-saudari, teman, sahabat, dan tentu sahabat Anda, sahabat kita, pasti akan siap sedia membantu. Nah, inilah yang saya kira baik pula di masa di tahun jubileum ini adalah tahun yang em, baik bagi kita semua untuk bersiarah. Nah, ini. Jadi siarah ini bukan berarti lo harus meninggalkan rumah, meninggalkan kota ya, tapi sebetulnya merupakan siarah batin. Siarah di mana kita membawa pengalaman kita ini dan kita bawa, kita koneksikan, kita komunikasikan dengan Tuhan. Itu juga merupakan sebuah persiarahan, sehingga apa yang kita rasakan itu ketika kita ungkapkan dalam doa, kita komunikasikan dengan saudara, famili, dan sebagainya, tentu mereka juga ikut merasakan dan masih banyak orang baik ya siap sedia membantu. Nah ini, maka tahun jubileum merupakan tahun di mana kita semua untuk berani ya, berani em, ya mengungkapkan pengalamannya dan sekaligus pula berani meminta tolong. Nah, ini. Kedua ialah kita diingatkan oleh Sabda Tuhan bahwa Sabda Tuhan itu tidak pernah hilang, tapi selalu membawa kegembiraan, membawa kehidupan, sehingga bagikan tanaman itu bisa menghasilkan buah yang melimpah. Jadi kalau begitu, kalau menjawab pertanyaan tadi, jangan lupa tidak hanya dirasakan sendiri, tapi diungkapkan dalam doa, tapi juga diungkapkan pula melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih ada orang baik di sekitar kita. Begitu, Elsa. Ya, jadi jangan sampai putus asa ya Romo ya. Masih ada orang baik sekitar kita. Ya, Ya, Romo, kalau kita melihat sedikit dari Mazmur Romo, ini kita masih ada sedikit waktu. ya, eh ya, Mazmur ini sungguh indah sih. Jadi saya merasa saya tersentuh dengan Mazmur ini. Di sana dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Ini ya, eh, Mazmur yang sangat kuat ya Romo kata-katanya dan sangat bet- menghibur semua orang ya Romo. ya, ya, betul. Ya, Ya, jadi begini, memang Allah itu ada. Allah itu tidak jauh di sana, tapi ada di sini di lubuk hati kita masing-masing. Maka Tuhan itu selalu memperhatikan, mendengarkan keluh kesah setiap orang, dan Tuhan mendengarkan, dan Tuhan pun mengutus orang-orang yang baik untuk menolong kita. Seperti tadi, orang-orang dalam pembuangan tadi, Allah peduli lalu mengutus Nabi Yesaya untuk datang ke tempat pembuangan itu ya, menyapa orang-orang, meneguhkan iman mereka. Bahwa Tuhan itu ada, peduli, dan juga mendengarkan seruan orang minta tolong, dan Tuhan mengutus orang-orang yang baik kepada kita semua. Nah, jadi ini memang sabda itu mempunyai daya ubah ya, mempunyai kekuatan sangat powerful untuk kita simak, kita jadikan bahan renungan kekuatan kita untuk selalu berpaut pada Tuhan dan juga selalu siap sedia menantikan saat yang baik, saat yang indah pada waktunya, dan ini semua Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu. amin. Kita aminkan sabda Amin. Tuhan yang kita Iya, dengarkan pada hari ini. Dan pastinya Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, semoga sabda yang dan juga inspirasi renungan yang Romo Yuni sampaikan sungguh juga dapat menyentuh sanubari sehingga memberikan kekuatan dan juga menumbuhkan harapan ya Romo di dalam iman. iya.
Ya, baik Sahabat ya. Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat dan nanti kita akan lanjutkan kembali di bacaan Injil pada sesi kedua. Dan semoga Anda tetap setia menyaksikan acara Oase Rohani Katolik sampai akhir nanti. Kita jeda sesaat dahulu. Oke, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami dan saya masih bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarto CM yang akrab kita sapa dengan Romo Yuni. Dan sekarang kita akan membahas kabar baik Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Ini mengenai Yesus memperkenalkan ataupun meminta kita untuk berdoa Bapa kami ya Romo ya, rumusan ini Hmm, sangat pasti betul. semua umat Kristen, umat Katolik juga pasti sangat familiar dengan doa Bapa kami. Romo silakan Romo. Oke, baik ya. Makasih. Ya, para pemirsa dan sahabat-sahabat Owasarana Katolik, kita kini berada dalam masa Prapaskah. Nah, ini. Dan Injil yang kita dengar dalam pekan ini dari Injil Matius bab 5 ya sampai bab 7 ini disebut sebagai khotbah di bukit. Hmm. Ini adalah kekasan Injil Matius yang disebut dengan khotbah di bukit itu memang khas ajaran Yesus. Khas ajaran Yesus yang sangat terkenal ya. Lalu terkenalnya karena memang Yesus menyampaikan dengan kewibawaan, dengan cara, dengan metode yang begitu mendarat, mendarat di lubuk hati setiap orang yang mendengarnya. Nah, dalam masa Prapaskah ini ada tiga hal yang ditekankan oleh Yesus, yaitu um, doa, puasa, ya, dan em, berpantang atau beramal kasih ya. Jadi doa, puasa, dan beramal kasih. Saya ingin mengajak para pemirsa atau para pencinta Owasarana Katolik, rohani Katolik ya, untuk menyoroti bagaimanakah kita ini selama ini berdoa. Yesus dalam Injil hari ini, dia mengatakan, jangan kamu berdele-dele dalam doamu. Berdele-dele itu artinya itu dengan kata-kata yang panjang, yang banyak, yang dengan seruan-seruan, bahkan ada yang teriak-teriak, dan sebagainya itu. Lalu Yesus mengatakan, jangan berdele-dele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Teman, kita semua itu sudah dikenal oleh Allah lebih dahulu. Anda dan saya itu sudah dikenal oleh Tuhan lebih dahulu, lalu Tuhan selalu memanggil kita, memanggil kita semua untuk bersatu dengan Allah. Jadi doa itu sebetulnya sebuah ungkapan di mana kita itu berhimpun bersama Tuhan Allah. Maka dalam berdoa itulah, maka Yesus kemudian memberikan peringatan dalam doa-doamu, jangan bertele-tele ya, dengan banyak kata, seolah-olah dengan mengucapkan doa yang banyak kata-katanya, lalu dikabulkan. Bahayanya, ya kalau dikabulkan saat itu, kalau enggak, orang bisa menjadi frustrasi. Nah, sebetulnya begini ya, doa itu sebetulnya sebuah ungkapan kebersamaan dengan Tuhan. Tidak jarang kita ini eh, melupakan Tuhan. Tuhan seolah menjadi em, taruhlah seperti Santa Claus
Tuhan memberi apa yang aku minta. Tuhan datang pasti memberi ini, pasti memberi ini, memberi itu yang aku minta. Nah, Tuhan itu udah mengetahui apa yang kita perlukan. Maka Yesus menegaskan kembali, bila kamu berdoa, hendaknya mengucapkan kata-kata ini. Lalu doa Bapa kami itu. Jadi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Ini bagian penting bahwa sebuah doa itu selalu ada komunikasi dari hati ke hati. Maka ketika mengucapkan ini, orang mengucapkannya dengan tenang, dengan dihayati, ya, dengan dirasakan, bahwa Tuhan itu dekat di dalam lubuk hati kita masing-masing. Tidak jauh di sana, tapi ada di sini, ada di lubuk hati kita masing-masing. Itu bagian pertama. Bagian kedua ialah, berilah kami pada hari ini. Pada hari ini. Here, today, here and now. Hari ini ya. Hari ini, makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini, makanan yang secukupnya. Jadi, hanya untuk hari ini ya. Besok doa lagi. Besok doa lagi. Memang seperti itu. Orang harus selalu berpaut pada Tuhan. Ya. Lalu ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Elsa dan teman-teman yang terkasih, doa ini adalah doa yang khas ajarannya Yesus. Lalu, satu permohonan lagi. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ini yang sangat doa yang sangat esensial, yang mestinya sudah dikenal oleh setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ingin saya garis bawahi, doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat personal banget. Tapi juga tidak hanya personal, tapi juga doa jemaat. Maka setiap kali kita menghadiri ibadat atau misa kudus, ya, lalu biasanya lalu ada doa Bapa kami. Semua doa yang kita mohonkan itu lalu disimpulkan dalam doa Bapa kami. Nah, kalau doa Bapa kami dalam jemaat itu bisa diucapkan bersama-sama, bisa pula dinyanyikan. Tapi jangan lupa pula, orang perlu mendoakan ini secara pribadi, supaya lebih mengenal, lebih mengesan, kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan ya secara pribadi. Nah, para pemirsa dan teman-teman terkasih, kita semua dengan doa ini diingatkan untuk menyadari bersama ketika kita berdoa, kita ada bersama Tuhan. Maka ucapkanlah doa itu dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat, ya, tapi diungkapkan per kalimat, dirasakan, dihayati, sehingga doa ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang buat kita semua mampu merasakan betapa kita ini dicintai Tuhan, dikenal Tuhan, dikasihi, ya. Maka kita pun juga akan di diberi apa yang kita minta. Kita juga mengampuni, ya. Kita harus bisa mengampuni lebih dahulu orang-orang yang bersalah pada kita. Kita mesti harus bisa mengampuni lebih dahulu. Baru kalau kita bisa mengampuni, Tuhan pun bisa mengampuni kita pula. Maka inilah sebuah latihan rohani bagi teman-teman dan kita semua, saya dan Anda, tetap harus bisa menghayati doa ini sebagai santapan jiwa kita. Nah, ini. Maka inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua di masa Prapaskah ini, menghayati, merenungkan apa namanya doa Bapa kami ini
sebagai doa jemaat dan juga doa pribadi kita. Begitu, Elsa. Iya, Romo, terima kasih. Tadi Romo sempat menyampaikan kalau kita dalam kita berdoa, kita juga membuka relasi kepada Tuhan ya Romo, Ya, menjalin relasi yang ya, dalam kepada ya, Tuhan. ya, Ada satu lagi di situ dikatakan juga berdoa jangan bertele-tele. ya, Nah, itu ada lagi orang yang malah bilang gini, saya tuh nggak bisa berdoa, saya nggak bisa. Kalau saya dengar teman saya berdoa, dia lancar sekali ya. kata-katanya gitu, bahkan indah gitu loh, rangkaian kata-katanya kadang juga menyentuh seperti itu. Nah, sedangkan diri dia sendiri, aduh saya nggak bisa berdoa, kata-kata saya itu aja. Menurut Romo ini nggak apa-apa atau bagaimana Romo? Oh ya, baik. Begini, sebetulnya memang dalam berdoa itu bukan soal kata-katanya yang bagus atau indah ya, atau mengutip kata-kata yang terkenal, tapi sebagai ungkapan bahwa kita ini doa dengan hati, bukan dengan kata-kata. Bahkan kita itu berdoa itu kan em, ada ada tiga macam ya. Pertama doa verbal, yaitu doa yang diucapkan seperti kita mendoakan doa Bapa kami, Salam Maria, Credo ya, atau doa tobat. Tapi doa yang diucapkan ya. Kedua ialah doa dengan pikiran. Misalkan kita membaca Injil ya, baca Injil, misalkan Injil Yohanes tentang kasih ya, itu dengan pikiran. Dan yang ketiga ialah doa kontemplasi, ya, doa batin. Dalam doa batin ini orang tidak memerlukan kata-kata yang banyak, satu dua kata, tetapi mengungkapkan relasiku dengan yang ilahi. Seperti misalkan doa Yesus, ya. Yesus ya. Atau juga misalkan doa Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami. Itu diucapkan perlahan-lahan berulang-ulang itu udah doa. Jadi berdoa itu tidak soal dengan banyaknya kata-kata yang indah, tapi sebuah relasi aku merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan juga bagi teman-teman pencinta meditasi itu juga demikian, itu ungkapan yang pendek. Yesus ya toh, atau Kristus Putra Allah hidup kasih kami, atau Tuhan aku mengasihimu ya, ini diulang-ulang itu sudah doa, sehingga lalu setelah doa kita merasakan damai, merasakan gembira, bahagia, merasakan sukacita, dan juga bisa buah-buahnya itu em, nampak sekali, ya, tenang gitu, lalu bisa mengendalikan diri, bisa bersabar, bisa menahan diri dan sebagainya. Jadi di sini letak doa ini ialah bukan soalnya rumusan kata-kata yang bagus, yang indah-indah, tapi aku menempatkan diri pada hadirat Tuhan. Nah ini. Jadi kalau begitu, doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat bagus untuk kita semua, untuk kita jadikan latihan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan dengan mengucapkannya per kalimat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tentu ini beda rasanya ya. Kalau orang lalu dengan cepat sekali bahkan menyelesaikan mana, orang lalu nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mengucapkan ini dengan baik, rasanya menjadi khas sekali. Kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Itulah Yesus memasukkan jangan berdele-dele dalam berdoa. Begitu Elsa. Ya, baik. Terima kasih banyak, Romo.
Saya sangat tersentuh dan juga sangat memahami apa yang sudah Romo sampaikan. Semoga Anda yang saat ini menyaksikan acara Oase Rohani Katolik juga bisa merasakan hal yang sama. Dan pada hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami yang disampaikan oleh Yesus dan seperti yang Romo Yuni sampaikan bahwa doa itu bukan sekedar jalinan kata-kata indah, tapi doa itu merupakan relasi, jalinan relasi yang akrab dengan Tuhan Sang Pencipta dan kita sungguh percaya dan kita imani bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Terima kasih Romo untuk hari ini Kasih dan luar semoga biasa. kita semua selalu juga mendapatkan hal-hal yang baik dan juga dapat sungguh juga menghadapi hal-hal yang tidak baik dan kita tetap bersyukur. Romo, waktu kita sudah habis ya Romo, dan Ya, mari sekarang kita memohon doa dan berkat melalui Romo Yuni. ya. Baik, rekan-rekan, sahabat Oase Rohani Katolik, dan teman-teman sekalian, mari kita semua bersama-sama mengarahkan hati untuk berdoa dan juga untuk memulai atau melanjutkan karya-karya kita. Kita hening untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, kami belum memasuki lagi masa Prapaskah, kesempatan bagi kami untuk mengadakan retret tahunan sebagai upaya kami mendekatkan diri kami kepadamu. Sabdamu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menerangi hati kami dengan sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami bicarakan bersama. Kami bersyukur pula boleh mengalami perjumpaan dengan rekan-rekan dan sahabat Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta, dibantu oleh rekan-rekan operator yang memungkinkan terselenggaranya acara yang berharga ini. Semoga di tahun jubileum ini kami mampu membaharui semangat kami, mampu bertobat, hidup secara baru, dan mampu peduli terhadap sesama kami yang sangat memerlukan dan membutuhkan perhatian dan pertolongan kami. Semoga doa Bapa kami yang kami renungkan bersama di hari ini membuat kami mampu merasakan bahwa Engkau sungguh mengenal kami, mengasihi kami, dan mengampuni dosa-dosa kami setelah kami mengampuni pula sesama kami yang bersalah kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi siapapun yang kami jumpai pada hari ini dan seterusnya demi Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama. rohmu. Dengan renungan bersama ini, kita semua para pencinta Oase Rohani Katolik dan keluarga dan orang-orang kita doakan pada hari ini diberkati oleh Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Ya, kasih banyak Romo dan kasih. sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Yuni, CM. pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Kita akan Amin. berjumpa di kesempatan lain. Sampai Oke, jumpa. tetap Katolik, selamat, dadah, sampai jumpa.